Assalamualaikum guys. Di video kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan secara singkat tentang mengelola informasi global. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama dengan saya sendiri, Khalifah. Yang kedua ada Laila Mutisa. Yang ketiga ada Arlivia Putri. Dan yang terakhir ada Sri Wahyuningsih. Dan selanjutnya, mari kita simak penjelasan dari kelompok kami. Mari kita belajar tentang pertumbuhan sistem akuntansi. Yang pertama, mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional. Arsitektur sistem informasi internasional terdiri atas sistem informasi dasar yang dibutuhkan oleh organisasi dalam mengkoordinasikan perdagangan dunia dan berbagai aktivitas lainnya. Strategi dasar yang perlu diikuti saat membuat sebuah sistem internasional adalah memahami lingkungan global di mana perusahaan beroperasi. Dengan ini berarti memahami kekuatan pasar secara keseluruhan atau penggerak bisnis yang mendorong industri ke arah kompetisi global. Yang kedua, ada lingkungan global, yaitu penggerak dan tantangan bisnis. Pada penggerak bisnis global ada dua kelompok, yaitu faktor budaya umum dan faktor bisnis umum, di mana faktor budaya umum ini yang mudah dikenali dan telah menggerakkan internasional sejak Perang Dunia Kedua. Teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi telah menciptakan desa global di mana komunikasi menggunakan dengan telepon, televisi, radio, atau jaringan komputer. Di seluruh dunia tidak lagi sulit dan tidak lebih mahal daripada komunikasi secara langsung. Yang ketiga, paling mutakhir. Sebagian besar perusahaan memperoleh sistem internasional yang campur aduk dari masa lalu, yang sering didasarkan pada konsep pengembangan pemrosesan informasi pada tahun 1960-an. Ternyata, timbul beberapa kesulitan yang signifikan dalam membuat arsitektur internasional yang tepat. Kesulitan tersebut antara lain dalam perencanaan sistem yang cocok untuk strategi global perusahaan, struktur organisasi dari banyak sistem dan unit bisnis, penyelesaian isu-isu yang terkait implementasi dan pemilihan platform teknis yang tepat. Mengelola sistem informasi internasional. 1. Strategi global dan organisasi bisnis. Strategi global utama menjadi basis struktur organisasional perusahaan global, yaitu eksportir, domestik, multinasional, pewaralaba, dan lintas negara. Masing-masing strategi ini sesuai dengan struktur organisasi perusahaan yang spesifik. A. Strategi multinasional memusatkan manajemen, pengendalian, dan keuangan di luar negara asal, sementara melakukan desentralisasi dalam operasi produksi, penjualan, dan pemasaran kepada unit-unit di negara-negara lain. Produk dan layanan penjualan di berbagai negara disesuaikan dengan kondisi pasar setempat. Organisasi menjadi suatu kumpulan dari fasilitas produksi dan pemasaran di negara-negara yang jauh. B. Pewaralaba merupakan penggabungan yang menarik dari hal yang baru dan yang lama. Di satu sisi, produk diciptakan, dirancang, dibiayai, dan diproduksi pertama kalinya di negara asal, tetapi untuk alasan-alasan khusus terhadap produk tertentu harus disesuaikan dengan personel luar negeri untuk memperluas proses produksi, pemasaran, dan sumber daya manusianya. C. Strategi lintas negara, di mana hampir semua aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah diatur dalam perspektif global tanpa memandang batas-batas nasional, mengoptimalkan sumber dari pasokan dan permintaan dimanapun keduanya muncul, dan memanfaatkan kesempatan dari keunggulan kompetitif lokal. 2. Faktor pendorong aplikasi bisnis global. Pelanggan global. Teknologi informasi global dapat membantu menyediakan layanan cepat dan nyaman kepada orang-orang atau perusahaan yang bepergian kemana saja dengan operasi global. Produk global adalah produk sama di seluruh dunia atau dirakit oleh anak perusahaan di seluruh dunia. Teknologi informasi global dapat membantu mengelola pemasaran dan pengendalian kualitas di seluruh dunia. 3. Sistem global untuk menyesuaikan strategi. Sistem adalah berbagai aktivitas yang dilibatkan dalam pembuatan dan operasi sistem informasi.
konsepsi dan keselarasan dengan rencana bisnis, strategi pengembangan sistem serta aktivitas yang dilakukan terus-menerus dan pemeliharaan. Sistem tersentralisasi adalah sistem di mana pengembangan dan operasi sepenuhnya berlangsung di tempat asal. Sistem terduplikasi adalah sistem di mana proses pengembangan dilaksanakan di tempat asal, tetapi operasinya ditangani oleh unit-unit independen di lokasi-lokasi luar negeri. Sistem jaringan adalah sistem yang mengembangkan dan operasinya berlangsung secara terintegrasi dan terkoordinasi pada seluruh unitnya. C. Mengelola sistem global. 1. Skenario yang umum di organisasi skala global. Tantangan bagi manajemen dalam mengembangkan sistem global yaitu menyepakati kebutuhan pengguna yang sama, memperkenalkan perubahan dalam proses bisnis, mengkoordinasi pengembangan dari aplikasi, mengkoordinasikan perilisan perangkat lunak, dan mendorong para pengguna lokal untuk mendukung sistem global. 2. Strategi sistem global. Sistem inti adalah sistem yang mendukung fungsi-fungsi yang benar-benar penting bagi organisasi. Sistem yang lainnya harus dikoordinasikan secara parsial karena sistem tersebut berbagai elemen penting tetapi tidak harus benar-benar di semua negara. Selanjutnya masih dalam strategi sistem global, di mana untuk yang pertama yaitu mendefinisikan proses bisnis inti, di mana untuk proses bisnis adalah sekumpulan tugas yang saling terkait secara logis untuk menghasilkan hasil bisnis yang spesifik, seperti mengirimkan pesanan pelanggan yang benar atau meluncurkan produk yang inovatif ke pasar. Yang kedua yaitu memilih pendekatan, di mana adanya pertahapan rancangan keseluruhan dan evolusioner. Langkah yang ketiga adalah memilih pendekatannya. Hindari pendekatan yang bersifat gradual. Ini pasti tidak akan berhasil karena tidak adanya fasibilitas. Adanya oposisi dari semua pihak yang akan merugi akibat dilakukannya pengembangan lintas negara dan tidak adanya kekuatan untuk meyakinkan pihak manajemen senior bahwa manfaat dari sistem lintas negara sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan untuknya. Untuk yang ketiga yaitu manfaatnya. Salah satu situasi terburuk yang harus dihindari adalah menciptakan sistem global. Hanya demi menciptakan sistem global, dari awal sangat penting bahwa manajemen senior di kantor pusat dan para manajer divisi luar negeri memahami dengan baik manfaat yang akan diperoleh perusahaan dan juga untuk unit-unitnya. Meskipun setiap sistem menawarkan manfaat-manfaat khusus dari suatu anggaran, kontribusi keseluruhan dari sistem global berada di 4 wilayah. Dan untuk yang keempat yaitu mengidentifikasi sistem inti untuk koordinasi terpusat, di mana langkah strategis yang kedua adalah mengatasi sistem inti dan mengidentifikasi sistem ini sebagai benar-benar lintas negara. Biaya politis dan keuangan untuk mendefinisi dan menerapkan sistem lintas negara sangatlah tinggi. Membahas bersama mengenai solusi manajemen implementasi. Untuk yang pertama, menyepakati kebutuhan pengguna bersama. Yang kedua, membawa perubahan ke dalam proses bisnis. Yang ketiga, mengoordinasikan perilisan perangkat lunak. Dan yang keempat, mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Mari kita membahas bersama mengenai keterangan dari poin keempat tersebut. Untuk yang pertama yaitu menyepakati kebutuhan pengguna bersama. Menetapkan daftar pendek berisi proses bisnis yang inti dan sistem pendukung yang inti akan memulai proses perbandingan rasional antara banyak divisi perusahaan. Mengembangkan bahasa umum untuk membahas bisnis dan tentunya akan menghasilkan pemahaman tentang elemen-elemen yang umum. Yang kedua, membawa perubahan ke dalam proses bisnis. Keberhasilan sebagai agen perusahaan bergantung pada legitimasi, kekuatan dasar yang sebenarnya, dan kemampuan untuk melibatkan pengguna dalam proses perancangan perubahan. Legitimasi didefinisikan sebagai sejauh mana wewenang,
yang diterima berdasarkan kompetensi, visi, atau kualitas lainnya. Poin yang ketiga adalah mengoordinasikan perilisan perangkat lunak, di mana perusahaan dapat membuat prosedur untuk memastikan bahwa semua unit operasi beralih ke perangkat lunak yang telah diperbarui pada saat yang bersamaan, sehingga perangkat lunak setiap orang akan saling kompatibel. Dan poin terakhir, mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Pada taktik keseluruhan untuk menghadapi unit-unit lokal yang melawan dalam sebuah perusahaan lintas negara adalah kooptasi. Kooptasi atau cooptation didefinisikan sebagai membawa pihak oposisi untuk terlibat dalam proses perancangan dan implementasi dari solusi tanpa memberikan kendali atas arah dan sifat dari perubahan. Isu dan peluang teknologi untuk rantai nilai global. Ketika perusahaan menentukan suatu model bisnis global dan strategi sistem, mereka harus memilih perangkat keras, perangkat lunak, dan standar jaringan seiring dengan aplikasi sistem yang utama untuk mendukung proses bisnis global. Tantangan utamanya menemukan cara untuk menstandarkan platform komputasi global ketika terdapat banyak sekali variasi dari unit operasi yang satu ke unit operasi lain dan dari negara ke negara lain. Nah, untuk menjawab tantangan ini dibutuhkan integrasi sistem dan konektivitas pada skala global. Yang pertama, platform komputasi dan integrasi sistem. Perkembangan arsitektur sistem informasi lintas negara yang didasarkan pada konsep sistem inti menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sistem inti yang baru akan cocok dengan sejumlah aplikasi yang ada dan telah dikembangkan di seluruh dunia oleh divisi-divisi yang berbeda. Tujuannya untuk mengembangkan sistem global, terdistribusi, dan terintegrasi untuk mendukung proses bisnis digital yang melintasi batas antar negara. Yang kedua, konektivitas. Konektivitas merupakan kemampuan untuk menghubungkan sistem dari perusahaan global ke dalam sebuah jaringan yang terintegrasi, sama halnya dengan telepon, tetapi dengan kemampuan transmisi suara dan gambar. Yang ketiga, penempatan perangkat lunak. Jika perangkat lunak yang baru akan diciptakan, tantangannya adalah membangun perangkat lunak yang dapat secara realistis digunakan oleh banyak unit-unit bisnis dari negara yang berbeda yang ditetapkan bahwa unit-unit bisnis terbiasa dengan proses bisnis mereka yang unik dan definisi dari data. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.